Sobat After Rest, kemarin ada yang minta, Kak, coba dong buatin review panjang terkait dengan FP1, praktis dan juga media scrum ataupun hasil konferensi pers dari MotoGP. Nah, kali ini aku akan ngebahas tiga hal ini yaitu ada FP1, kemudian ada praktis, dan juga hasil konferensi pers atau media scrumsnya MotoGP Hungaria 2025. Nah, sebelum aku review untuk sesi praktis MotoGP Hungaria 2025, kali ini kita lihat dulu untuk sirkuit Balaton Park ini. MotoGP Hungaria baru balik lagi ke MotoGP setelah 33 tahun lamanya. Dan sirkuit Balaton Park ini memang sirkuit yang baru untuk dipakai di MotoGP 2025, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Juga jumlah tikungannya ada 16 tikungan. Dan di sini tikungan kanannya ada 6 dan juga tikungan ke kirinya ada 10. Dan kita tahu sirkuit Balaton Park ini anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Dan langsung aja kita masuk ke sesi praktis MotoGP Hungaria 2025. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana performa masing-masing pembalap. Dan hasilnya yang pertama ada Pedro Acosta yang berada di posisi pertama, kemudian Marc Marquez di posisi kedua, dan juga ada Alex Marquez di posisi ketiga. Nah, meski Pedro Acosta tadi sempat high side gitu ya di akhir-akhir sesi praktis MotoGP Hungaria 2025, tapi Pedro Acosta berhasil mempertahankan catatan waktu terbaiknya. Catatan waktu terbaiknya itu 1 menit 37,061 detik. Dan ini cuma beda tipis sama Marc Marquez di tempat kedua yaitu 0,006. Jadi untuk catatan waktunya Marc Marquez ini 1 menit 37,067. Jadi emang tipis banget tadi Marc Marquez sudah berusaha gitu ya untuk time attack dari Pedro Acosta, tapi tetap aja catatan waktu Pedro Acosta yang berada di pertama. Dan kemudian juga di posisi ketiga ada Alex Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 37,3 detik. Dan kalau tadi kita lihat ada momen menarik di mana Peko Bagnaia ini sempat kesel banget sama Alex Marquez, sempat marah-marah gitu ya, sempat nunjuk-nunjuk Alex Marquez karena Alex Marquez yang melambat di racing line sementara ada Peko Bagnaia dan juga Jack Miller. Bukan cuma Peko Bagnaia yang kesel sama Alex Marquez, ini pun juga Jack Miller sempat kesel. Nah, jadinya ada insiden dari Peko Bagnaia, Alex Marquez dan juga Jack Miller ini lagi diinvestigasi sama Race Direction. Nah, untuk saat ini aku belum dapat update-nya apakah Alex Marquez mendapatkan penalti atau enggak. Mudah-mudahan aja sih enggak, karena ini menjadi sesi mungkin yang diharapkan oleh Alex Marquez untuk di MotoGP Hungaria ini, supaya dia bisa balapan dengan normal. Karena sebelumnya di MotoGP Austria dia kena long lap penalti karena dia sempat crash gitu ya, menyerempet Juan Mir. Kemudian juga sebelumnya dia sempat cedera. Jadi Alex Marquez memang berharap banget di MotoGP Hungaria 2025 ini dia bisa normal race-nya. Nah, untuk di posisi keempat ada Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer yang memang ini lagi on fire banget sejak MotoGP Austria 2025. Kalau misalkan kita lihat, memang kekuatan dari Fermin Aldeguer ini adalah penguasaan manajemen bannya. Jadi mungkin di sini ada keunggulan tersendiri untuk Fermin Aldeguer, apalagi sirkuitnya ini kan stop and go juga membutuhkan ketepatan dan juga penggunaan ban di sini. Kelima ada Enea Bastianini dari KTM, kemudian ada Franco Morbidelli, ketujuh ada Juan Mir, ke-8 ada Espargaro, dan juga Luca Marini di ke-9 ada Fabio Quartararo di 10. Nah, untuk nama-nama besarnya yang masuk ke kualifikasi pertama, ada Jorge Martin, ada Bezzecchi, ada Di Gia, ada Pecco Bagnaia. Nah, untuk Pecco Bagnaia sendiri performanya masih belum bagus ya dibandingin dengan sebelum-sebelumnya atau di MotoGP Austria. Karena seperti yang kita tahu, dia lagi-lagi punya masalah terhadap braking atau masalah pengereman dan juga masalah soal ban, yaitu bagaimana manajemen bannya atau penggunaan bannya. Kalau kita lihat dari sirkuit Balaton Park ini memang membutuhkan hard braking dan juga penggunaan ban yang baik gitu ya, karena memang layoutnya ini stop and go dan banyak juga chicane-nya. Tapi mudah-mudahan aja besok di sesi berikutnya gitu ya, meskipun Pecco Bagnaia berada di kualifikasi pertama, mudah-mudahan aja dia bisa merangsek ke kualifikasi kedua. Nah, secara keseluruhan untuk di praktis MotoGP Hungaria 2025 ini emang kayaknya agak kacau ya, karena banyak banget para pembalap yang crash, kemudian juga para pembalap yang keluar jalur gitu, mungkin karena ini tracknya baru, dan juga mungkin belum hafal ya kebanyakan para pembalap, dan juga banyak yang
lap time-nya di-cancel karena ya keluar lintasan atau karena ada yellow flag karena banyak juga para pembalap yang sempat crash. Nah, jadi kita lihat gimana nanti di kualifikasi kedua, apakah siapa-siapa aja yang bakalan tetap di kualifikasi kedua, apakah Pecco Bagnaia, kemudian Di Gia, Marco Bezzecchi, dan juga Jorge Martin bisa merangsa ke kualifikasi kedua. Dan apakah ini Marc Marquez gitu ya, kalau kita lihat bisa berada di posisi pertama atau enggak, ataupun pole posisi. Karena tentunya Marc Marquez di sini, ingin gitu ya, bisa meraih lagi rekor sebagai yang pertama kali untuk mencatatkan pole posisi di MotoGP Hungaria, khususnya di balapan park. Nah, kita lanjut untuk sesi free practice pertama MotoGP Hungaria 2025, di mana yang pertama ada Marc Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 37,9 detik. Jadi kalau misalkan kita lihat perbedaannya itu mungkin hampir cuma sekitar berapa ya? 0,009 detik gitu ya. Jadi emang benar-benar ketat banget untuk perolehan catatan waktunya gitu. Terus udah gitu juga Marc Marquez menggunakan ban depan soft dan juga ban belakang medium. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi di sesi praktis itu Marc Marquez pakai ban medium-medium. Kalau misalkan tadi pertama Pedro Acosta itu dia pakai soft dan juga medium. Nah, kalau untuk di posisi kedua dari FP1 itu ada Paul Espargaro yang memang menggantikan Maverick Viñales gitu ya di MotoGP Hungaria ini karena Maverick Viñales juga cedera. Dan catatan waktu untuk Paul Espargaro ini termasuk bagus karena sebelumnya Paul Espargaro sebagai pembalap SKTM ini juga udah mencoba gitu ya menjajal dari sirkuit Balaton Park. Dan terutama ketika tank attack ini sudah menggunakan ban baru. Dan di posisi ketiga untuk di FP1 MotoGP Hungaria, tetap ada Pedro Acosta. Kayaknya ini memang KTM bener-bener cocok gitu ya untuk di sirkuit Balaton Park ini. Mungkin karena tipenya juga stop and go yang cocok banget sama tipe KTM. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat di FP1-nya Pecco Bagnaia juga masih belum bisa berperforma baik gitu karena Pecco Bagnaia sendiri masih berada di posisi ke-15 untuk FP1-nya. Nah, di free practice pertama, ini juga ada momen gitu ya, di mana sesi free practice sempat di red flag atau dihentikan sementara. Ini pun karena adanya insiden mesin meledak gitu ya, dari dua motor Aprilia, yaitu ada Jorge Martin. Jorge Martin ini memang berasap aja, tapi kalau untuk Raul Fernandez, dia motornya berasap dan kemudian juga ada keluar api gitu ya, terbakar. Nah, tadi update-nya dari Aprilia setelah dianalisis, kenapa sih motornya Jorge Martin dan juga Raul Fernandez ini bisa mengeluarkan asap? Khusus untuk Jorge Martin, dia memang pakai mesin yang udah dipakai sejak MotoGP Austria dan crash gitu ya. Maksudnya di sini mesinnya adalah mesin yang dipakai saat motor Jorge Martin crash di MotoGP Austria. Jadi mungkin ini juga agak berpengaruh gitu. Nah, kalau kita lihat untuk catatan atau analisis top speed-nya gitu ya untuk Marc Marquez, kemudian Paul Espargaro, kemudian juga Pedro Acosta, ini top speed dari Marc Marquez sendiri ada di 306,8 km per jam. Kemudian Paul Espargaro ada 305 km per jam dan juga Pedro Acosta 302,5 per jam. Dan sebenarnya catatan yang menarik gitu ya, ketika kita melihat bagaimana catatan waktu dari Pecco Bagnaia. Nah, Pecco Bagnaia sebenarnya kalau dilihat dari catatan top speed dan juga average dari free practice pertama, ini Pecco Bagnaia bisa 305 km per jam, hampir sama dengan Paul Espargaro yang berada di posisi kedua. Tapi mungkin karena ini top speed, ketika di lintasan lurus ya. Tapi ketika di siken gitu ya, yang membutuhkan hard braking, ini mungkin Pecco juga kesulitan banget. Nah, itu tadi untuk hasil dari free practice pertama MotoGP Austria 2025. Kita lanjut ke media scrum dan juga hasil dari konferensi pers MotoGP Hungaria 2025. Kemarin di konferensi pers ini tidak seperti biasanya gitu ya. Kalau biasanya ada Marc Marquez, Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Fabio Quartararo atau Jorge Martin gitu ya. Kemarin itu ada Fermin Aldeguer, kemudian juga Marco Bezzecchi dan juga Juan Mir yang memang mencatatkan eh, apa performa terbaiknya gitu ya di MotoGP Austria 2025. Dan kita bahas dulu ya apa kata mereka di konferensi pers.
Nah, kalau misalkan Fermin Aldeguer, di sini ia mengatakan bahwa, meskipun di sini ia mengatakan bahwa meskipun di MotoGP Austria 2025 dia mempunyai hasil yang bagus gitu, Fermin Aldeguer pengen terus belajar gitu dan bisa mendekat ke posisi pembalap pertama. Dan di Balaton Park ini menjadi sirkuit yang sangat bagus atau punya kesempatan bagus bagi para rookie karena sirkuit ini merupakan sirkuit yang baru dan belum ada pembalap yang menang di sirkuit ini. Jadi mungkin banget kalau misalkan rookie ini bisa memenangkan MotoGP Hungaria 2025 khususnya di Balaton Park ini. Nah, sementara Marco Bezzecchi berpendapat soal sirkuit Balaton Park ini memang sirkuitnya unik dan juga fun gitu ya. Ketika dia lihat sirkuitnya agak kecil dan juga small gitu ya, dan juga lebarnya ini lumayan kecil dari 12 meter sampai dengan 15 meter. Tapi kalau untuk Marco Bezzecchi, meskipun dia belum mencoba, dia tuh udah tanya-tanya dulu ke Pecco Bagnaia dan juga Franco Morbidelli yang emang udah lebih dulu menjajal sirkuit balapan park ini. Waktu kemarin kan kita tahu ya, kayak Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia, kemudian juga Fabio Di Gia, Franco Morbidelli, dan juga pembalap Ducati lainnya kayak Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer sempat tes di balapan park. Makanya Marco Bezzecchi akhirnya tanya-tanya nih ke Pecco Bagnaia gitu. Gimana sih rasanya untuk di balapan park? Gimana sih presi membalapnya dari Pecco Bagnaia dan juga Franco Morbidelli di balapan park? Nah, sementara Juan Mir sendiri mengatakan bahwa sirkuit Dalton Park ini memang sangat kecil dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit lainnya yang berada di kalender MotoGP 2025. Dan menurut Juan Mir sebenarnya punya layout yang berbeda dari sirkuit-sirkuit yang ada adalah sebuah hal yang bagus gitu. Dan di sini juga banyak stikernya dan membutuhkan hard braking dan punya kesempatan bagi para pembalap untuk saling overtake. Dan sementara itu, memang terpisah ya. Ini pernyataan dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini tidak ada di konferensi pers. Tapi Marc Marquez ini ngomong di media scrum soal Balaton Park. Kalau katanya Marc Marquez, ini memang nggak ada referensi data motor Ducati gitu ya, motor Ducati MotoGP yang ada di Balaton Park. Karena kan dia waktu kemarin pakai Ducati Panigale V4S ya untuk ngetesnya di Balaton Park. Tapi sebenarnya Marc Marquez itu nggak mau muluk-muluk dan juga dia merasa oh lihat dulu nih di hari Jumatnya dia bakal performa baik atau enggak gitu. Makanya dia baru mau ngomong soal bagaimana sih impresinya terkait dengan sirkuit balapan park ini. Kalau misalkan untuk Pecco Bagnaia sendiri di media scrum dia bilangnya dia ingin melupakan hasil buruk di MotoGP Austria dan bisa menghadapi MotoGP Hungaria di balapan park ini. Satu lagi aku mau bahas soal Pecco Bagnaia dan juga Ducati serta kesulitannya gitu. Nah, yang menarik kemarin Pecco Bagnaia menyesal gitu ya karena udah bilang habis kesabarannya sama Ducati. Dan Pecco Bagnaia akhirnya menarik kata-katanya kalau dia minta penjelasan dari Ducati dan juga habis kesabaran pada Ducati. Karena hasil yang buruk di MotoGP Austria 2025. Waktu kemarin Pecco Bagnaia hasilnya cuma finish di posisi ke-8. Dan ini Pecco Bagnaia beralasan gitu ya, kenapa dia bisa ngomong dia habis kesabarannya sama Ducati atau dia minta penjelasan dari Ducati. Karena menurut Pecco Bagnaia ini memang kesalahan dirinya dan ini adalah sebuah apa ya karakter dari Pecco Bagnaia sendiri yang memang ngomongnya tuh blak-blakan, transparan, dan ya udah jujur-jujur aja gitu tanpa difilter-filter terlebih dahulu kepada media gitu. Dan kalau katanya Pecco Bagnaia, ketika dia udah punya hasil yang buruk di MotoGP Austria gitu ya, kemudian juga feelingnya nggak enak gitu, dia tuh agak nervous ketika ada 20 jurnalis di media scrum itu nanya semua, kenapa sih Pecco Bagnaia, kenapa sih lo gitu ya. Dan akhirnya ya itu yang dikeluarin sama Pecco Bagnaia ya, dia merasakan ya udah gue habis nih kesabarannya sama Ducati. Dan Pecco Bagnaia ini udah menarik kata-katanya gitu ya. Dan sebenarnya Pecco Bagnaia juga bilang nggak ada masalah sama tim Ducati dan juga tidak ada masalah dengan timnya. Saat ini Pecco Bagnaia dan juga Ducati sama-sama bekerja sama untuk mencari solusinya dan juga menganalisis apa yang mesti dilakukan oleh Pecco Bagnaia supaya performanya baik lagi gitu. Nah, yang menarik lagi, Pecco Bagnaia sempat ditanya oleh jurnalis apakah dengan hasil yang buruk ini, Pecco Bagnaia berpikir gitu ya untuk meninggalkan Ducati di tahun 2027 atau selesai di tahun 2026.
Nah, Peko Banya ini menjawab sebenarnya dia nggak berpikir apapun soal itu, dia bahkan belum sempat kepikiran untuk meninggalkan Ducati, dan Peko Banya bilangnya kalau bisa dia tetap di Ducati, dia pengen banget di Ducati, tapi kalau misalkan memang nggak bisa, ya udah dia bakal pindah ke pabrikan lain. Tapi untuk saat ini belum ada pemikiran untuk bisa meninggalkan Ducati. Nah, sementara itu, Marc Marquez juga berkomentar soal kondisi yang dialami oleh Peko Banya ya. Sebenarnya Marc Marquez bilangnya dia tuh nggak tahu ya gitu. Maksudnya karena dia belum pernah merasakan ada rekan satu timnya yang bisa mengalahkan Marc Marquez gitu. Makanya dia nggak tahu bagaimana pressure-nya ketika dikalahkan sama rekan satu timnya. Tapi Marc Marquez ini juga mencontohkan gitu ketika dirinya berada satu tim dengan Dani Pedrosa di Honda. Ketika dia bersama Pedrosa, itu Dani Pedrosa bisa improve banget, bisa berperforma baik gitu. Marc Marquez di sini memang merasakan ada ekstra tekanan, tapi sebenarnya yang mau Marc Marquez bilang, ya jangan dijadiin tekanan besar. Sebenarnya ini bisa juga menjadi motivasi untuk bisa memperbaiki diri. Nah, di sini Marc Marquez juga yakin kalau misalkan Peko Banya adalah pembalap yang smart dan juga punya pengalaman untuk mencerna semua apapun yang terjadi. Dan ini adalah momen di mana Peko Banya sepertinya harus bisa kembali meningkatkan kepercayaan dirinya karena sebenarnya dari hari Jumat di sesi MotoGP Austria ini performanya Peko Banya itu bagus banget gitu. Dan Marc Marquez percaya kalau misalkan Peko Banya bisa bangkit lagi. Nah, Marc Marquez juga mencontohkan ketika Marc Marquez berada di tahun lalu, ketika dia baru banget untuk pertama kalinya datang ke Ducati alias Gresini. Ketika dia udah merasa pengen pensiun gitu ya, ketika berada di Honda dan dia nggak bisa berforma baik, kemudian juga dia nggak pernah menang-menang lagi gitu. Dan di situ Marc Marquez bilang dia punya momen di mana dia berusaha untuk kembali meningkatkan kepercayaan dirinya dan juga tentunya memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi. Nah, yang terakhir ini ada pernyataan terbaru dari bos Ducati, Davide Cardozi, yang merespons dari apa yang dibilang sama Peko Bagnaia. Dan saat ini Davide Cardozi dan juga Ducati, bahkan di Jalekna pun juga selalu sudah mengadakan meeting, berkali-kali meeting lanjutan gitu ya, dengan tim insinyur untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi oleh Peko Bagnaia di MotoGP Austria 2025. Dan tentunya ini untuk mencari solusi apa yang mesti harus dilakukan Peko Banyaya terkait dengan ya, sisi teknisnya dan juga sisi motornya gitu ya untuk bisa meningkatkan lagi performanya Peko Banyaya. Nah, Davide Tadozzi juga mengakui kalau misalkan GP25 ini memang nggak cocok sama riding style-nya Peko Banyaya dan juga Peko Banyaya harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan di sini Tadozzi juga berpesan kepada Peko Banyaya selama proses Ducati mencari solusi kemudian menganalisis masalahnya, Davide Cardozo ini berharap kepada Peko Bagnaia agar bisa menjaga sikap alias bisa apa ya, kayak menjaga omongan gitu ya, supaya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, segitu dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan teman-teman punya komentar, punya analisis tambahan atau info tambahan, bisa banget untuk ketik gitu ya di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di review berikutnya.